warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya untuk memaparkan proposal skripsi saya untuk keperluan tugas besar mata kuliah metodologi penelitian. Pertama-tama yang terhormat Bapak Muhammad Ehsan Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Selanjutnya, proposal skripsi yang akan saya paparkan atau saya presentasikan berjudul Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Kualitas Layanan terhadap Keputusan Pembelian Mobil Wuling. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deva Erlangga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen NIM 111811464. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang masalah. Penulis dalam melakukan penelitian ini didasari berbagai latar belakang masalah. Yang pertama adalah kebutuhan transportasi. Kebutuhan transportasi adalah salah satu hal yang menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan transportasi mempermudah seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Transportasi juga sudah menjadi kebutuhan primer dan sudah digunakan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia sebagai alat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Oleh sebab itu, maka perkembangan industri otomotif di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini memicu perkembangan industri otomotif dan memicu produsen mobil untuk terus berinovasi pada produknya, serta memunculkan persaingan antar atau berbagai merek produsen mobil di Indonesia dibuktikan dengan penjualan mobil tahun 2021. Berdasarkan data gabungan industri Indonesia, yaitu Gaikindo, penjualan mobil wholesale pabrik ke dealer tumbuh 66,6% YoY dari 532.207 unit di periode Januari sampai Desember 2020 menjadi 887.200 unit di periode Januari sampai Desember 2021. Fenomena dari pandemi COVID-19 berpeluang menjadi tantangan bagi industri otomotif Indonesia termasuk Wuling untuk melakukan gebrakan dan melebarkan sayap di kancah industri otomotif. Isunya mengenai kualitas layanan Wuling memastikan semua layanan dan kualitas produksi berjalan normal walaupun saat pandemi COVID-19. PT SGMW Motor Indonesia atau Wuling Motors memastikan kualitas produknya dengan stabil, dibuktikan dengan Wuling tetap masuk dalam daftar 10 penjualan mobil terlaris selama 4 tahun berturut-turut walau terdampak COVID-19. Namun, walaupun kesesuaian harga mobil dengan kualitas seimbang, tetap saja pada tahun 2020 Wuling mengalami penurunan penjualan karena isu COVID-19 yang sangat tinggi di Indonesia. Selanjutnya, dari latar belakang yang sudah penulis paparkan tadi, terdapat rumusan masalah yang pertama. Apakah harga produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Wuling? Yang kedua, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Wuling? Yang ketiga, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Wuling? Dan yang keempat, apakah harga produk, kualitas produk, dan kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Wuling? Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian mobil Wuling. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas produk terhadap keputusan pembelian mobil Wuling. Yang ketiga, untuk mengetahui kualitas layanan terhadap keputusan pembelian mobil Wuling. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk, kualitas layanan terhadap keputusan pembelian mobil Wuling. Adapun manfaat penelitian di dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di dalam manfaat teoritis itu bisa sebagai referensi dan literatur pertimbangan. Di dalam manfaat praktis juga sebagai literatur pertimbangan dan diharapkan dapat digunakan sebagai input dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga dalam rangka peningkatan keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Keputusan pembelian menurut Ciptono 2016 adalah merupakan salah satu bagian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan tindakan yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Menurut Josiana 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah yaitu 1. Faktor kebudayaan, kedua faktor sosial, dan ketiga faktor psikologis.
Selanjutnya ada kajian hasil penelitian yang berkaitan. Yang pertama, menurut RP Amanda dan S. Nurseto 2018, harga dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sebesar 49,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain harga dan promosi. Yang kedua, menurut Tony Boon Saparso dan Sugeng Wahyudi 2021, kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh citra merek. Kemudian yang ketiga, menurut Kemal Suharyati dan Pusporini 2021, harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli. Kemudian yang keempat, menurut Aryoto Adisuryo, Alwisudin, Erni Wijayanti 2019, harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mobil wuling. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jenis penelitian, yang kedua adalah pengumpulan data, yang ketiga ada pengolahan data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Karena menurut penulis, metode kuantitatif ini berkaitan dengan sebab akibat, reduksi kepada variabel hipotesis, serta pertanyaan spesifik dengan pengukuran, pengamatan, serta uji teori. Selanjutnya pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner, yaitu pernyataan tertulis yang ditunjukkan kepada responden untuk diminta pendapatnya dengan target 100 responden. Selanjutnya adalah pengolahan data. Peneliti dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan 3 uji, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Di dalam uji kualitas data itu dibagi menjadi uji validitas dan uji reliabilitas. Dan uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskeditas. Di dalam uji hipotesis itu terdapat uji regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji koefiensi determinasi. Baik, mungkin itu saja presentasi atau pemaparan dari proposal skripsi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.